setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepada Aku akan datang kepada Aku. Dan barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Aku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabdanya hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dan lebih lanjut kemudian, Yesus menyatakan dirinya hadir di dalam Ekaristi. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup, dan lebih lanjut di dalam teks-teks Injil hari ini, Yesus juga mengidentifikasikan dua identifikasi dirinya yang lain, yakni yang turun dari surga dan Putra Allah. Dengan demikian, sebagai roti hidup yang turun dari surga dan Putra Allah, maka nyatalah kita semua yang datang kepadanya, melihat, percaya, menerimanya. Dengan demikian, kita tidak akan dibuangnya, tidak akan dibiarkan hilang. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya manusia ingin memperoleh keselamatan, memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Dari sebab itu, manusia untuk memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan kekal itu, mereka mencari-cari Tuhan, ingin melihat Tuhan, Sang Penyelamat mereka. Dan disinilah kita menemukan jawabannya pada sabda Tuhan kita Yesus Kristus dan diri Tuhan kita Yesus Kristus sendiri terhadap pencarian dari umat manusia dan juga kerinduannya untuk melihat Tuhan. Gereja Katolik memperlihatkan secara nyata pencarian Tuhan dan bagaimana manusia untuk bisa melihat Tuhan. Jawaban itu nyata ada di dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi itulah maka manusia bisa
menemukan Tuhan dan melihat Tuhan secara langsung. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, di mana Dia adalah roti kehidupan yang turun dari surga dan Putra Allah, sudah merupakan antisipasi di mana Dia berkata semasa hidupnya itu untuk suatu kenyataan yang real adanya, bahwa Dia hadir di dalam hosti Sang Maha Kudus. Maka nyatalah di dalam Ekaristi itulah kita melihat Yesus. Yesus adalah hosti Sang Maha Kudus. Hosti Sang Maha Kudus itulah Yesus. Maka kita tidak perlu lagi mencari-cari di manakah Tuhan. Bagaimana wujud dari Tuhan? Kita ingin melihat Tuhan, maka disitulah ada, yakni di dalam Ekaristi. Yesus Kristus yang hadir di dalam roti Maha Kudus, hosti kehidupan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana manusia, namun sebagai pribadi manusia yang telah diciptakan, manusia itu berdosa adanya. Dan karena dosa itulah maka rusak hubungan antara manusia dengan Allah. Maka untuk mendamaikan hubungan itu hanya dilakukan dari pihak Allah sendiri, yaitu kurban Kristus sendiri, Putra Allah. Kurban Yesus Kristus itulah yang mendamaikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Maka dari itu, kurban Ekaristi yang telah dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi pendamai bagi kita semua umat manusia dengan Allah. Nah, kurban Ekaristi yang terjadi di mana terjadi di Kalvari terus terulang kembali di altar yang suci. Altar ini adalah Kalvari yang senantiasa mengulang kembali kurban penghapus dosa. Dan disitulah tidak hanya kurban penghapus dosa, tapi mahkota pengorbanan Kristus dalam kebangkitannya terjadi pula bagi keselamatan kita semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka nyatalah di dalam Ekaristi itulah maka kita bisa melihat bahwa kita semua telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kurbannya yang istimewa, dan kurbannya itu sungguh diterima oleh Allah Bapa, sehingga Tuhan menerima kebangkitan yang ada. Kristus hidup lagi. Dengan demikian nyatalah bahwa roti hidup itu bukanlah sekadar simbolik, melainkan nyata hadir adanya. Dengan demikian kita semua yang senantiasa datang kepadanya, melihat Dia, percaya dan menerimanya, maka kita akan menerima sebagaimana yang telah dikatakan Tuhan, bahwa kita semua tidak akan dibuangnya, tidak akan dibiarkan hilang. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita semua akan beroleh hidup yang kekal.